tengahnya berapa atau nilai rata-ratanya berapa, terus standar deviasinya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya di sini maksudnya adalah kita bisa juga melihat kuartil, persentil ya, dan lain-lainnya. Jadi tergantung dari kebutuhan si peneliti. Ketika nanti kalian meneliti ya atau membuat skripsi ya, biasanya sesuaikan dengan kebutuhannya. Oh, saya mau melihat nilai terendahnya berapa, maka di checklist nilai minimumnya. Oh, nilai tertingginya berapa, checklist maksimumnya. Oh, nilai tengahnya berapa, terus persentilnya berapa, kuartilnya berapa, maka itu tinggal di checklist sesuai dengan kebutuhannya ya. Ada beberapa analisis deskriptif, yaitu ada analisis frekuensi, analisis deskriptif statistik, analisis eksplorasi, dan analisis cross step ya. Jadi misal kita melakukan penelitian ya, terus yang kita butuhkan hanya bagian analisis frekuensi, maka yang kita pakai hanya analisis frekuensi, yang lainnya tidak perlu ya. Jadi kalau kita pakai semua nanti akan menjadi lebar penelitian kita, jadi terlalu banyak penjelasan. Oh, kalau sesuai dengan analisis ini seperti ini, analisis ini seperti ini, analisis ini seperti ini. Jadi sesuaikan. Oh, kalau untuk melihat kuesioner aja kita pakai frekuensi aja. Tapi kalau untuk gambaran data statistik deskriptif ini sudah oke juga. Berarti pilih salah satu ya. Terus ini yang akan kita bahas di sini adalah yang biasa kita pakai dalam penelitian, yaitu analisis frekuensi. Kalau analisis statistik deskriptif dipakai nggak juga, dipakai juga nggak dipakai. Tapi kita pernah bahas di ujiran, itu muncul tabelnya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah analisis frekuensi. Analisis ini digunakan untuk menghitung frekuensi data pada variabel dan disajikan dalam bentuk tabel angka ataupun grafik ya. Ini ada contoh kasus. Seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang hubungan jenis kelamin terhadap sikap terhadap rasa ya, suatu produk makanan instan. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan alat ukur kuesioner dengan jumlah sampel ya sebanyak 20 orang atau 20 responden. Setelah membagikan kuesioner kepada 20 responden, didapatlah skor total item-item, yaitu di bawah ini. Ini ada 20 responden, jadi subjeknya ada 20. Ini skornya ya, sikap terhadap rasa. Jadi ini penilaiannya untuk ini jenis kelamin, gendernya. Jadi kalau dia mengisi 1 artinya dia laki-laki, mengisi nilai 2 artinya dia perempuan. Terus untuk penilaian sikap terhadap rasa makanan instan atau produk makanan instan ya, ini kan penilaian terhadap ini ya. Ini ada kategorinya. 4 ini setuju, 5 ini sangat setuju, 3 ini netral, 2 ini tidak setuju, 1 itu sangat tidak setuju ya. Ada beberapa kategori, nanti kita isikan pada pada kolom SPSS di value, bagian value. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS-nya, ini boleh kita langsung copy ke ke Excel ya. Tapi Excelnya belum saya buka lagi, lama banget Excelnya ini. Oke, kita copy dulu ya. Aduh. Yang lain boleh mengikuti. Nanti tugasnya ini saya ganti. Coba mau nggak dia? Kalau nggak di Excel. Yes, dia mau ya. Oke, kita nggak usah pakai Excelnya ya. Sebenarnya langkahnya harus kita letakkan dulu di Excel, tapi karena lama bukanya, loadingnya laptop saya ini lama banget, kita langsung saja dari data yang ada di modul kita kopikan ke data view pada
layout di SPSS-nya. Sudah? Ikuti ya. Sudah belum? Sudah, Bu. Belum. Oke, yang lain yang ketinggalan silahkan dibuka. Diikuti langkah-langkahnya. Kalau nggak Jadi itu kita kopas ke Excel dulu ya, Bu? nggak usah, langsung aja di modul tadi ya, datanya di copy nih. Copy-nya kayak gini nih. Nih, di bagian ini aja. Bagian ini, sini. Isi datanya aja. Isi jenis kelamin sama sikap terhadap rasanya pada kolom 2 ini. 2 kolom ini. Subjeknya kita nggak usah. Subjek itu adalah untuk penomoran responden saja. Udah? Oke, kalau sudah, ini sudah, kita masuk ke variable view. Nah, pada kolom variable view, ini yang wajib kita isi, seperti minggu lalu ya. Ini name-nya kita ganti Bu, X. maaf, Bu. Ya. Punya saya nggak bisa, tulisannya ilegal gitu. Variable name contains an illegal first character. Kamu kopinya gini, nih, ikuti saya. Nih, kopinya gini, dari sini. Jangan semua kamu copy di sini, bukan. Nah, kopinya di sini. Yang di blok yang ini nih, yang warna ini nih, warna abu-abu nih. Sampai ke nomor 20 ke bawah. Sampai di sini nih. Nih. Sampai sini. Jangan tabelnya yang di blok, tapi isinya yang di sini. Sampai di sini. Kalau karakter itu dia ilegal, Iya, Bu. Sana. berarti kopikan dulu ke Excel. Copy ke Excel, baru nanti di copy lagi dari Excel ke SPSS. Yang lain bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Itu bisa jadi tabelnya ikut ke copy. Kalau tabelnya ikut ke copy, maka karakternya nggak bisa dibaca oleh aplikasinya. Sudah? Masih sama gimana ya, Bu? Soalnya nih udah diblok semua sama yang kayak Ibu ikutin, tapi tetap aja nggak bisa. Ini bloknya. Dari Coba. Excel juga. Dari Excel juga nggak bisa. Gini nih bloknya. Lihatin saya. Nih ya. Dari angka 2 ini ke sini sampai ke bawah. Ini kan ketikan saya. Ya kan? Nah, sampai ke bawah. Nah, jangan sampai ini ikut abu-abu, tapi sampai sini aja. Nah, baru di copy ke SPSS-nya. Ditutup. Bisa nggak? Gimana, bisa? Bentar, Bu. Masih nggak bisa. Kamu kopinya di data view, benar? Di sini? Benar. Di data Benar, view Bu. ini? Di sini? Jangan di sini. Kalau di sini nggak akan bisa. Oh iya, Bu, di variabel saya. Ya, sampai nanti juga nggak bisa dia. Kalau data itu isinya di data view. Kalau variabel view itu yang wajib kita isi. Namanya apa, tipenya apa, bukan data ya. Data di sini. Oke. Iya, Bu, Biar udah, Bu. itu pada variabel view, perhatikan di sini name-nya kita ganti. Untuk yang pertama itu X, yang kedua Y. Ya. Oke. X dan Y. Tipenya numerik. Ini desimalnya kita nolkan karena kita tidak ada koma, maka kita nolkan semua. Nah, labelnya baru kita isi. Jenis kelamin ini sikap terhadap rasa. Nah, oke. Jadi gini isinya. Jenis kelamin, terus sikap terhadap rasa. Kalau sudah, pada labelnya sudah terisi, kita masuk ke bagian kolom value.
Nah, di modul itu ada satu itu apa, dua apa ya. Ini pada variabel X-nya, ini variabel X, kita isi di value-nya di sini 1 itu menandakan bahwa dia adalah laki-laki. 2 artinya perempuan atau wanita. Gitu. Ya, terus oke. Nah, pada variabel Y-nya, ini variabel Y ya. Value-nya di sini kita isi dengan 1 itu. Saya singkat ya. Sangat tidak setuju, saya singkatnya STS. 2 itu tidak setuju. 3 netral. 4 setuju. 5 sangat setuju. Oke, seperti ini ya. Udah semua? Bu, bentar Bu, belum. Ya Bu. Oke, yang lain tinggal di ini. Lihat. 1 STS, 2 TS, 3 N, 4 S, 5 SS sangat setuju. Sudah? Oke, kalau sudah oke. Nah, dia akan terisi seperti ini. Pada kolom value, ini sudah untuk X-nya, variabel X. Dan variabel Y-nya juga seperti ini. Ya. Untuk yang lainnya, kita tidak usah isi. Ya, cukup name, tipenya numerik, desimalnya, label, sama dan juga value. Coba kita lihat di data view. Dia sudah hilang 00-nya tadi karena desimalnya 0. Oke, kalau sudah kita ikuti langkah selanjutnya yaitu analis. Ya, klik analis. Terus klik lagi di sini deskriptif statistik yang nomor 2 di sini ya. Nah, di sini ada frekuensi, deskriptif, explore itu lebih jauh lagi ya, cross tab ya, rasio, p-plot ya. Jadi yang kita pakai di sini adalah frekuensi. Nah, kemudian kita pindahkan variabel X dan variabel Y-nya. Statistiknya kita cek. Nah, tergantung kalian mau apa. Misalnya, saya mau lihat min-nya, lihat mediannya, lihat sum-nya misalnya. Standar deviasinya minimum, maksimum, ini ya. Checklist kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak, langsung saja oke. Maka dia akan muncul outputnya. Mana ini outputnya? Nah, ini outputnya. Nah, ini adalah output dari analisis frekuensi yang menggambarkan ya bagaimana persentase data ya, data dari data mentah penelitian. Gambarannya datanya seperti ini. Nah, yang pertama ada tabel statistiknya, ini menunjukkan berapa banyak data N ya, yang valid ada 20. Sikap terhadap rasanya juga ada 20. Berarti setiap responden itu berarti mengisi pertanyaan yang disajikan oleh peneliti, baik itu untuk isian jenis kelamin maupun sikap terhadap rasanya ya. Kemudian ada frekuensi table ya. Ini tabel frekuensi menerangkan atau menjelaskan bagaimana jenis kelamin ini ya.
oh ternyata di sini ada dua versi ya, ada laki-laki dan perempuan. Frekuensi yang muncul pada responden ya, responden yang mengisi kuesioner itu laki-lakinya ada 10, perempuannya juga ada 10. Jadi 50%, 50%. Totalnya 100%. Terus kemudian ini dari jenis kelaminnya sudah, kemudian ke sikap terhadap rasa, ada tabel ketiga. Nah, sikap terhadap rasa ini menjelaskan bagaimana jawaban yang diberikan oleh responden. Berapa banyak yang memberikan nilai pada tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju, ataupun sangat tidak setuju. Kita lihat di sini. Yang memberikan nilai ataupun jawaban tidak setuju itu ada 3 responden, ini 3. Yang memberikan jawaban netral ada 5 orang ya. Yang memberikan jawaban setuju ada 9 orang, dan yang memberikan jawaban sangat setuju ada 3 orang. Totalnya ada 20 orang atau 20 responden. Coba kita cek apakah benar yang memberikan jawaban tidak setuju ya, itu nilainya 3. Oke. Nah ya. Bentar ya. Oke, tidak setuju itu dilambangkan dengan angka 2 ya. Nih, tidak setuju berarti angka 2. Jawaban nih, ini ada 1 ya. Responden ke-17, terus responden ke-13 ini 2. Kita cari lagi. Ini 10 ya, responden ke-10 ini juga memberikan nilai 2, berarti 3. Maka di atas ada 2, oh tidak ada. Berarti memberikan nilai 2 atau jawaban tidak setuju itu ada 3 orang. Sesuai dengan hasil di sini, 3 orang. Ya, yang lainnya boleh dicek benar atau tidaknya. Paham? Paham, Bu. Paham ya, Bu? Paham, Bu. Oke. Ini kita skip dulu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jangan di-close ya, nanti ada tugas dari sini. Materi selanjutnya ada di Bu, maaf, Bu. modul ya. Yang tadi yang waktu analis itu yang waktu analis frekuensi itu agak telat. Ya habis ngetik statistik kemana ya, Bu? Statistik di modul tuh ada ya, deskriptif statistik sudah. Terus frekuensi udah. Bentar, Bu. Yang kan ini dua-duanya ke kanan ya variabelnya. Oh, ini di sini. Ya, dipindahin ke kanan semua. Udah? Udah. Oke. Oh, langsung oke aja, Bu. Langsung oke. Statistiknya tadi saya klik ya. Kenapa? Kalau seandainya peneliti ingin menampilkan, oh ini ada sentral tendensinya, ada mean, median, mode, sum. Kalau dibutuhkan silakan checklist. Tapi kalau tidak dibutuhkan, nggak usah di checklist. Ya, ini berarti kita cancel. Langsung oke. Gitu, paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini materi selanjutnya ini langsung berkaitan dengan nanti ketika kalian menyusun skripsi ya. Ukuran-ukuran ataupun syarat prasyarat sebelum masuk ke dalam model pengujian hipotesis ya. Ini lebih mendalam lagi ya. Ini sudah frekuensi, ini baru gambaran data mentah, belum analisis yang lainnya. Nah, ini kita masuk sekarang ke uji validitas ya. Jadi dalam penelitian ya, itu ada 2 jenis penelitian. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Kalau kualitatif ya, kita tidak perlu menggunakan uji-uji dalam ekonometrika. Tapi dia bisa nggak, Bu, kita pakaikan salah satu? Bisa. Simpelnya dia hanya cukup menggambarkan kondisi data mentah.
Berarti yang kita pakai apa? Analisis frekuensi ataupun statistik deskriptif, ya. Karena dia pengelompokan data mentah yang bisa menjelaskan kondisi data mentah kita seperti ini. Itu kalau untuk kualitatif. Selebihnya pembahasannya tidak lagi menggunakan uji-uji yang lain. Dia simple sekali. Tapi ribetnya adalah ya memang dia tidak menggunakan uji-uji statistik. Pembahasannya malah akan jauh lebih panjang, lebih detail, lebih memerlukan banyak bukti. Ya, penelitian kualitatif itu contohnya dia menggunakan wawancara. Kuesioner bisa nggak? Bisa, tapi dia tidak menggunakan yang kategorinya tidak menggunakan alat uji statistik. Dia hanya menggunakan frekuensi ataupun si statistik deskriptif. Cukup itu, ya. Wawancara, kuesioner, jadi yang berkaitan dengan penjelasan seseorang mengenai fenomena yang terjadi terkait dengan penelitian kalian. Ya, jadi kualitatif itu nggak ada hitung-hitungan, nggak ada. Dia hanya kayak tabulasinya aja, pengelompokan dari hasil-hasil jawaban respondennya. Tapi dia akan jauh lebih tebal penelitiannya biasanya ya, akan jauh lebih banyak karena penjelasannya akan jauh lebih detail dibandingkan dengan kita menggunakan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif itu yang berbicara data. Kalau kualitatif yang berbicara tuh penjelasan dari boleh dari eksperimen, boleh dari objeknya itu bisa manusia ya, bisa juga yang lainnya ya. Dan dia membutuhkan teori dan pembuktian yang lebih lama dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Makanya kuali itu disarankan untuk yang sudah disertasi. Disertasi itu yang mengambil atau menempuh studi S3. Kalau S1 ataupun S2 itu masih menggunakan kuanti biasanya. Lebih sekitar 80-90% itu ke kuanti dibandingkan dengan yang kuali ya. Karena kuali itu pengembangan dari teori, dari pemikiran itu dijabarkan semua dalam penelitiannya. Sedangkan kalau kuanti itu hanya data yang berbicara. Kalau data sudah diuji, sudah ada hasilnya, itulah yang dijelaskan kepada pengujinya nanti ya. Jadi di sini ada yang namanya tadi penelitian ada dua, kuantitatif dan kualitatif ya. Yang kita gunakan di sini ya khusus yang kuanti. Nah, kuanti itu ada dua versi. Ada yang menggunakan kuesioner, ada yang menggunakan data keuangan ataupun data pendapatan ataupun data penduduk dan lain-lain yang menggunakan angka. Ya, simpelnya kita menggunakan angka. Kalau untuk yang penelitian kuantitatif ya ada dua versi, satu kuesioner, satu menggunakan data angka. Nah, kalau yang kuesioner artinya ketika nanti kalian meneliti, terus judulnya misalnya pengaruh persepsi mahasiswa terhadap layanan mobile banking, ya pengaruh mobile banking terhadap pembelian impulsif misalnya ya, pembelian yang tiba-tiba gitu kan. Nah itu berarti alat ukurnya kan bukan angka ya, kan nggak mungkin kita mengukurnya dengan pendapatan, kan akan melenceng. Berarti yang kita sodorkan ke respondennya adalah kuesioner atau pertanyaan berkaitan dengan mobile banking dan tadi kesempatan pembelian ya, pembelian secara mendadak. Nah, jadi yang terkait dengan dua variabel tadi. Nah, jadi kuesioner yang dibuat itu harus sesuai dengan teori, harus sesuai dengan tema, ya. Kalau dia tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan tema, maka ya hasilnya akan tidak valid untuk kuesioner yang dibuat peneliti. Kalau pertanyaan ataupun kuesionernya tidak valid,
maka peneliti tidak bisa menggunakan pertanyaan tersebut sebagai alat ukur, ya. Kalau udah nggak bisa dijadikan alat ukur, maka apa? Maka akan mengulang lagi buat pertanyaan yang sesuai sampai dia hasilnya valid, ya, sampai hasilnya valid. Berarti pertanyaan yang tidak sesuai dengan teori, ya, tidak sesuai dengan terkait tema si peneliti, maka itu wajib dibuang, ya, wajib dibuang ataupun kita hapus agar tidak menjadi nilai, ya, pembesar dalam standar errornya, ya. Jadi apa? Oh, berarti pertanyaan yang dibuat itu harus valid, harus sesuai. Nah, inilah gunanya uji validitas. Ya, uji validitas ini suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen penelitian. Ya, jadi dia sesuai nggak sih pertanyaannya kalau saya buat seperti ini. Nah, nanti kita sebar ke responden, hasilnya kita ujikan. Oh, ternyata dia tingkat validitasnya tidak sesuai standar, maka pertanyaan itu perlu dikaji lagi. Tidak bisa diteruskan, harus valid. Terus, nah itu untuk tingkat validitas, ya. Jadi ini suatu instrumen penelitian yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah, ya. Validitas di sini dikaitkan dengan validitas item kuesioner atau pertanyaan yang disajikan oleh peneliti. Validitas item digunakan untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu item dalam mengatur apa yang ingin diukur, ya. Item yang valid ditujukan dengan adanya korelasi antara item terhadap skor total item. Untuk penentuan apakah suatu item layak digunakan atau tidak, caranya dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item. Ya, jadi nanti akan ketahuan nilainya. Kalau dia lebih besar dari 0,05, maka dikatakan dia tidak valid, ya. Paham nggak? Atau masih bingung? Halo? Masih agak bingung sih, Bu. Masih bingung, Bu. Jadi contoh, saya kasih contoh yang simpelnya aja, ya. Kita nggak bicara skripsi yang terkait dengan judul inflasi terus pendapatan, nggak. Jadi misal saya kasih contoh ada 2 kelas, kelas A dan kelas B, ya. Kelas A ini ada jam dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore tanpa jeda, ya, tanpa jeda. Ada jeda mungkin hanya sholat dan itu pun 15 menit, ya, tidak ada jeda selain itu. Sedangkan yang kelas B ini, ya, kelasnya hanya sampai siang di jam 12.00 sudah selesai. Nah, kemudian saya ini ingin mengetahui, ya, kondisi kelas. Pertanyaannya yang saya ajukan adalah bagaimana kondisi fisik kalian, apakah lapar atau tidak, ya. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan apakah Anda lapar ke kelas A dan ke kelas B, ya, itu jawabannya akan berbeda. Pasti kondisinya akan berbeda. Karena yang kelas B jam 12 selesai, sedangkan yang kelas A itu sampai sore, ya. Nah, kalau saya ingin mengkonfirmasi kondisi fisik, ya, artinya yang saya ajukan pertanyaannya adalah sekitar bagaimanakah stamina-nya, bagaimanakah, apakah kondisinya sekarang lapar ataukah haus, ya, ataukah lelah, gitu kan. Nggak mungkin saya akan membuat pertanyaan apakah Anda ingin berbelanja, ya kan, nggak akan mungkin seperti itu kan. Karena yang saya ingin konfirmasi adalah tentang bagaimana kondisi fisik. Kalau saya buat pertanyaan, ya, apakah Anda ingin belanja, itu sudah dipastikan jawabannya tidak akan valid, ya, pertanyaannya tidak akan valid karena dia melenceng.
melenceng dari tema, dari apa yang ingin saya ketahui, ya. Itu satu. Kemudian selain uji validitas, kita punya namanya uji reliabilitas, ya. Di bawah sini ada uji reliabilitas, dia satu paket ya, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah kondisi di mana kita bisa mengkonfirmasi jawaban dari responden itu sesuai nggak dengan kenyataannya. Sesuai nggak dengan kenyataannya. Misal, kalau saya gabungkan antara kelas A dengan kelas B sebagai sampel, ya, sebagai sampel, maka dia akan menjadi dua karakter yang berbeda tapi saya gabungkan, ya. Hasilnya itu sudah bisa diduga jawabannya tidak akan sesuai dengan kondisi karena kondisinya berbeda. Yang satu kondisinya adalah kelas B itu sudah makan karena dia cuma batas jam 12, sedangkan kondisi kelas A itu belum makan dari pagi sampai sore, ya. Nah, boleh nggak itu digabungkan? Tidak boleh, ya, nggak boleh. Kenapa? Harus dilakukan pengujiannya berbeda, ya. Berbeda artinya kelas A sendiri, kelas B sendiri, karena dia dua kelompok yang mempunyai karakter yang berbeda, ya. Kalau digabungkan maka jawabannya tidak akan sama. Tidak akan sama. Jadi ibaratnya apakah Anda lapar? Kelas A jawab iya, kelas B tidak karena dia sudah makan. Ya. Jadi penelitian itu sama. Ketika membuat kuesioner, ketika memilih responden itu nggak boleh asal. Tidak boleh asal, ya. Makanya kalau dikaitkan sekarang ada yang namanya polling, ya. Kan kalau mau capres itu kan banyak sekali dia menyebarkan angket ke ke situs-situs, ya, apakah ini performanya cocok untuk dijadikan kandidat, apakah ini sebenarnya kurang valid kalau kita sebarkan hanya melalui internet, ya, tanpa kita survei dulu siapa, ya, siapa yang kita berikan kuesioner tersebut, ya. Bisa jadi anak-anak yang tidak tahu, dia asal checklist, ya kan. Bisa jadi orang tua yang awam, ya, yang tidak tahu, oh ini siapa sih, checklist aja. Nah, itulah yang menjadi kelemahan instrumen penelitian dalam Indonesia juga seperti itu. Lemahnya di situ. Kalau di luar, ya, ketika dia mau melakukan penelitian, itu ada beberapa instrumen yang harus dilalui dulu. Apa itu? Uji validitasnya juga nggak sembarangan, asal dia sebar kuesioner terus tiba-tiba hasilnya oke tanpa melihat respondennya itu golongan apa, kelompok apa, kondisinya seperti apa, ya. Jadi penelitian yang bagus itu adalah kita lihat dulu jawabannya, kondisinya seperti apa yang mau kita ambil sampel. Jangan sampai orang dengan berbeda karakter atau berbeda kelompok kita jadikan satu, ya. Kalau dia sesuai tema nggak apa-apa tuh, dia misalnya untuk yang capres dia beda kelompok satu rasis satu ini misalnya, tapi kalau dia beda usia dan dia belum paham, maka itu juga tidak akan bisa dilanjutkan untuk kita memberikan polling, ya. Jadi apa? Validitas dan reliabilitas itu sangat menentukan dari kualitas penelitian, ya. Paham nggak kira-kira? Halo, ada pertanyaan nggak? Masih bingung? Bingung yang reliabilitas itu, Bu. Ya, jadi reliabilitas belum saya jelaskan banget ya. Bentar. Jadi kalau kita di reliabilitas itu yang lebih kita ukur adalah jawaban dari responden. Gini, misal ada dua kelas tadi ya, ada dua kelas, dia kelas A dan kelas B. Nah, jawaban ketika kita memberikan kuesioner, ya, misal kuesionernya sudah valid, tapi jawabannya ternyata dia tidak reliable, tidak sesuai kondisi. Biasanya dia gini, artinya kalau jawaban tidak reliable itu
entahkah responden paham, entahkah kondisinya berbeda, ya, atau dia tidak konsisten dengan jawabannya. Ya, tidak konsisten itu artinya gini, akan berkaitan responden 1, responden 2, responden 3, misalnya ada 3 responden. Nah, kedua responden ini memberikan jawaban, misalnya apakah Anda lapar? Jika Anda lapar, maka Anda akan makan. Jawaban mereka setuju, sangat setuju. Sedangkan yang responden ketiga itu jawabannya sangat tidak setuju. Kan kalau dipikir secara nalarnya ya, orang tuh kalau lapar ya dia makan, jawabannya pasti antara setuju sangat setuju gitu kan. Dia jawabannya nyeleneh sendiri, bahasanya tuh nyeleneh itu artinya menyimpang sendiri gitu dibandingkan dengan responden yang lain. Nah, itu bisa deteksi ketika tadi itu, ketika kita salah menyebarkan kuesioner kepada responden yang tidak paham. Satu, tidak paham. Kedua, bukan ranahnya, bukan kriteria sampelnya. Harusnya kriteria sampelnya itu seperti ini respondennya. Ternyata yang ini bukan sasarannya, maka hasilnya akan seperti itu. Jadi tingkat reliabilitasnya, tingkat kenyataan atau kondisi yang diberikan sesuai dengan kebenarannya itu rendah. Jadi kalau sudah rendah gitu, maka dia dikategorikan tidak reliable. Ya, paham nggak? Masih bingung? Ini kalau uji validitas dan reliabilitas ini apa ya? Sulitnya itu di awal kalau untuk penelitian menggunakan kuesioner. Tapi kalau ini sudah lolos, maka yang lain gampang dibandingkan dengan penelitian dengan menggunakan data keuangan. Cara paling sulit itu ya di sini, di validitas dan di reliabilitas. Paham nggak? Atau masih bingung? Masih bingung, Bu. Oke, ini benar-benar harus kalian biar sampai apa ya, paham banget ya. Karena nanti kalau ketika skripsi itu, ya saya bukannya ini ya. Dulu waktu saya masuk UIN itu, penelitian di UIN itu kebanyakan kualitatif. Padahal bukan basicnya seorang sarjana ekonomi itu ya, bukan berarti nggak boleh. Tapi kalau dia sesuai dengan standar. Kalau dulu tuh kuali semua, dia takut sekali untuk validitas, reliabilitas sampai dengan uji statistik itu jarang sekali. Itu tahun 2016 saya awal-awal masuk. Jadi saya lihatnya, wih, di sini nih keren banget kualitatif semua penelitiannya, tapi pas dilihat tuh tidak sesuai. Dia hanya wawancara terus dituangkan selesai. Jadi kayak seolah-olah kayak kita wawancara tanpa ada instrumennya, tanpa ada alat ukur instrumen, kemudian selesai. Nah, sebenarnya kalau kita mau penelitian ya, sekarang sudah banyak tuh, rata-rata semuanya anak ini udah seperti di Unila ya, dia semuanya kuanti gitu. Jadi dia sudah berani. Tapi satu, kadang-kadang nggak paham di sini. Gimana sih? Tiba-tiba pas lagi munakosa, loh kok ada sih pertanyaannya, kan ini berkaitan dengan premi asuransi misalnya. Yang ditanyakan, berapakah pendapatan Anda? Ini kan nggak masuk dengan premi asuransi gitu, nggak ada indikatornya sesuai dengan teori. Kan kalau kita membuat pertanyaan itu harus sesuai indikator teorinya. Oh, premi asuransi itu apa sih? Yang berkaitan dengan asuransi, iuran asuransi berapa, ininya berapa, terus nanti dendanya berapa, ininya berapa, itu yang kita tanyakan, yang kita jadikan kuesioner. Tapi kemudian ada pertanyaan yang nyeleneh dimasukkan di situ, yang tidak sesuai, tidak ada di indikator teorinya, itu tidak ada. Ketika udah munakosa baru ketahuan, akhirnya apa? Ngulang lagi. Ya apa? Tingkat validitas itu bisa dikurangi, ya, kurangi ketidakvalitannya dengan apa? Dengan membuat kuesioner atau pertanyaan sesuai dengan teori, ya, ataupun dengan fenomena yang terjadi sesuai dengan tema peneliti itu. Oh, jadi dikatakan valid itu kalau dia harus sesuai dengan teori. Iya, kalau dia sesuai dengan teori dan kita sebarkan kepada responden juga akan paham. Tapi balik lagi, ya, responden itu tidak boleh asal kita tentukannya, atau sampel ya, kita sebutnya sampel. Penentuan sampel ada beberapa kriteria. Sesuaikan juga dengan tema kita. Oh, kalau tadi tentang premi asuransi,
boleh nggak ya saya sebarkannya ke petani? Ya kita tanya dulu, dia punya asuransi nggak? Kalau nggak punya, jangan kita sebarkan karena dia tidak akan paham apa yang kita tanyakan kepada responden, ya kan? Maka pertanyaan kita itu akan menjadi tidak valid. Karena apa? Karena dia tidak tahu konsepnya, dia tidak paham teorinya. Jadi lagi-lagi antara valid reliable itu tergantung juga dari sampel yang kita ambil sebagai responden penelitian. Ya, paham? Paham nggak? Masih bingung? Insya Allah paham Bu. Paham lah ya, dikit-dikit ya. Kalau di gini loh, kalau di kedokteran tuh gini, ya paling simpelnya memang di dunia kedokteran itu kan dia udah pakai ini ya, misalnya gini, kita mau nguji tentang sampel darah diabetes misalnya kan, berarti yang kita ambil ya untuk menguji diabetes tuh jenisnya apa aja. Berarti yang kita ambil adalah darah-darah penderita diabetes. Kalau kita ambil satu sampel darah yang tidak memiliki penyakit diabetes, maka dia akan merusak sampel yang lain. Ya kan? Karena dia berbeda sendiri gitu loh. Dia bukan golongan yang harusnya diambil. Nah, itu maksudnya tuh seperti itu. Ya. Jadi harus sesuai dengan kriteria. Nah, ini nanti untuk uji validitasnya. Kita ke bawah lagi. Ini kita akan bahas di minggu depan ya. Saya harus lebih enak tuh kalau kita ketemu offline ya. Nanti minggu depan di jam 1:30. Ini kita akan bahas tentang validitas dan reliabilitas. Nah, ini ada Cronbach's alpha-nya juga. Jadi penelitian di sini yang nggak valid, ini nanti ada beberapa pertanyaan terus nggak valid, ini tidak boleh dimasukkan ke dalam uji reliabilitas karena sudah dipastikan pertanyaannya salah ya. Jadi uji validitas dulu, baru uji reliabilitas. Oke, ada pertanyaan nggak? Baru setelah UTS kita ke asumsi klasik sampai dengan pengujian hipotesis. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Sampai sini? Saya lanjut absen dulu ya. Sinta. Sheila. Sheila udah ya. Sinta. Hadir, Bu. Oke. Sylvie. Hadir Bu. Oke. Suci. Hadir Bu. Samsi. Hadir Bu. Tiara. Hadir Bu. Dari belakang. Terus Tri Lestariza. Hadir, Bu. Sabita. Hadir, Bu. Sabita atau Sabita bacanya? Sabita, Bu. Tusrina. Ada Tusrina? Gak ada. Ulfa Sofiana. Hadir, Bu. Umu. Hadir, Bu. Wahyu. Hadir, Bu. Mana Wahyu? Ibu Tusrina hadir, Bu. HP-nya tadi ngelak. Udah. Wina. Hadir, Bu. Ini Ranu ini kelas ini ya? Ya, Bu. Hadir. Udah mau selesai dia baru masuk. Yunita. Hadir, Bu. Zainal Fuad. Hadir, Bu. Zulfan. Bu Sherly. Hadir, Bu. Siapa? Bu Asma Fauzi hadir, Bu. Sherly hadir, Bu. Shirley hadir. Bu, Asma Fauzi hadir, Bu. Kamu mana? Hadir. Osma tapi telat beli gas. Apalah Pak Asmaul ini. Hani, ada nggak Hani? Hadir, Bu.
Leni, Hadir, Bu. ini yang telat-telat nih. Rano, ini 2 kali. Ini mau masuk nggak bisa nih dia. Selvita, Hadir, Bu. oke. Tugas, ya tugasnya langsung di sini. Perhatikan pada tabel di data view. Langsung diganti. Perhatikan ya. Silakan ganti pada nomor 1. Udah? 5. Belum, Bu. Datanya jadi angka 5. Mohon maaf Bu, jaringan bisa diulang Bu. Lihat tidak data view, ke data view. Data view SPSS-nya. Udah? Sudah, Bu. 5 ya. Nomor 1 ini 5. Nomor 4 ini nomor 4 ya, yang ini. Nomor 4 ini saya ganti 1. Udah? Sudah, Bu. Bu. Satu lagi nomor 10 ini saya ganti 5. Udah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. langsung klik analis, Sudah, Bu. deskriptif, statistik, frekuensi, ya, oke. Ya, hasilnya langsung diekspor ke Word. Hasil yang saya terima adalah hasil ekspor dari SPSS ke Word, bukan hasil kopian manual, ya, bukan hasil kopian manual. Jadi ini jam 8.32 ya, atau jam setengah 9 ya. Dikumpul paling lambat jam 9:15. Silakan. Bu, mohon maaf, di handphone saya jam 8.40, bukan jam 8.30. Iya, sama, Bu. Iya, kan saya bilang jam 9:15 terakhir kumpul ke saya. Ya, Bu, mohon maaf Oke. Bu, dari analis itu deskriptif statistik habis itu kemana ya Bu? lah kan tadi sudah frekuensi dong. Oh iya. Frekuensi terus langsung oke. Kalau ini kan data lanjutan tadi, yang saya rubah hanya nomor 1, nomor 4, sama nomor berapa tadi? 10 ya. Silakan langsung kerjakan, outputnya langsung diekspor ke Word. Setelah ke Word baru di PDF kan kirim ke saya jam 9:15 itu paling telat. Kirim individu bukan kelompok ya. Bu, yang diubah variabel X-nya ya, Bu? Variabel Y. Kamu lihat nggak di tampilan saya ini variabel apa? Variabel Y. Oh iya, Bu. Oke, sudah? Oke, kalau sudah silahkan kerjakan. Langsung dikumpul ke link seperti biasa. Sampai ketemu di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.